Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai cara-cara untuk menjaga pola hidup sehat yang secara alami ya, gitu ya. Bahwa kita tahu ya bahwa di zaman sekarang ini tuh udah banyak sekali ya macam-macam jenis penyakit, baik itu dari yang penyakit yang ringan ataupun yang berat, sekalipun yang butuh pengobatan yang khusus gitu, yang butuh biaya yang banyak. Nah, itu, kenapa saat sekarang ini fenomena itu banyak sekali ya terjadi ya, bahkan, eee, dengan adanya Covid ya kemarin itu juga semakin banyak juga orang-orang yang, terkena sakit, gejala-gejala sakit tertentu kayak gitu. Bahkan yang tidak Covid pun batuk flu biasa, kita periksa ke dokter di-Covid-kan ya, seperti itu ya. Nah, seperti kita tahu ya bersama ya, bahwa sebenarnya, suatu kondisi kesehatan tubuh kita itu dipengaruhi oleh beberapa tahun, 3 tahun atau 5 tahun yang, eee, ke belakang ya. Jadi ibaratnya suatu penyakit itu timbul, itu nggak instan. Jadi kayak misal mungkin kita saat ini mengkonsumsi, makanan ya, kayak kita untuk pola hidup yang teratur, kayak misal kita kan harus istirahat yang cukup ya, kurang lebihnya ya 8 jam lah ya normalnya, gitu. 8 jam. Kalau kita kebanyakan tidur juga efeknya nanti akan kurang bagus. Nah, terus selain itu juga kita harus, olahraga yang teratur, jalan atau ya senam-senam ringan lah, seminggu sekali. Lebih bagus tuh olahraga pernafasan. Nah, karena pernafasan itu membentuk energi tersendiri ya, kayak gitu. Jadi dengan olahraga gitu rutin ya, untuk memperlancar, peredaran darah, otot-otot, syaraf-syaraf jadi, eee, lentur gitu kan, nggak kaku gitu. Nah terus, persendian juga jadi sehat, jantung, usus, paru-paru juga sehat. Nah terus kalau selain itu juga kita harus memperhatikan makanan ya. Bahwa sebenarnya untuk kita hidup sehat itu nggak perlu kita makanan-makanan yang ya maaf ya mungkin harganya mahal, terus kita makan di tempat yang elit, yang mewah, di restoran yang mahal. Nah itu belum tentu ya. Terkadang makanan zaman sekarang yang nominalnya tidak sedikit ya, sekali makan aja berapa gitu kan, habis 300, 500 misal satu keluarga, itu juga belum belum tentu sehat. Jadi, begitu pola pola makan kita itu sudah berangsur-angsur itu berubah, nggak seperti orang zaman dulu ya, leluhur kita. Jadi, banyak, kita makan bukan apa yang, eee, kita makan bukan makanan apa yang sehat, yang bagus buat tubuh kita, tetapi kita makan karena apa, kita pengen makan apa, nafsu ya, nafsu perut sama ini ya, penglihatan mata, mulut ya, terus sama perut juga. "Ah, saya pengen nyoba makan ini, yang di restoran ini harganya sekian," misal. Terus nyoba ini, nyoba itu, pengen apa yang mau kita makan, bukan makanan apa yang bagus buat kebutuhan tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi, pola makan itu sudah lambat laun udah bergeser ya. Jadi, maka dengan seiring berjalannya waktu itu juga akan mudah terkena penyakit. Itu penyakit timbul dalam tubuh kita ya, terutama yang, kayak misal yang di dalam ya, penyakit kayak, paru-paru, jantung, atau per ini lambung ya, pencernaan. Nah, itu kan, dari makanan juga. Jadi banyak, kita hindari ya, kalau orang zaman dulu tuh kan sehat-sehat ya, jarang yang terkena penyakit karena leluhur kita tuh tahu apa yang terbaik, asupan apa, makanan apa yang bagus buat tubuh kita. Bukan kita mengumbar nafsu, "Saya pingin makan apa yang enak."
buat mulut kita dan perut kita. Itu nggak seperti itu ya, karena kita hidup kan nggak istilahnya, perlu menjaga kesehatan, seperti itu. Nah, jadi karena pola makan kita mungkin banyak makanan-makanan yang instan, yang siap saji, yang di warung-warung kayak misal nugget atau apa, itu kan juga kurang bagus. Segala sesuatu yang menggunakan bahan pengawet, makanan yang menggunakan bahan pengawet, kayak makanan kemasan, nah itu kurangilah kalau kita pingin sehat. Memang itu nggak nggak instan kita makan sesuatu terus langsung kita terkena penyakit, enggak, tapi itu kan proses bertahap. Ada kurun waktu berapa lama, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita terlalu sering memakan makanan yang kurang sehat ke dalam tubuh kita, maka itu kayak misal zat pengawet, gitu kan, pemanis buatan, pemanis sintetik itu kurang bagus di tubuh kita. Bukan asli, bukan murni gitu kan. Kayak misal gula pasir terlalu banyak, nah itu juga nggak bagus. Terus kayak misal yang dalam kemasan itu kan pasti ada pengawetnya. Nah, ada pengawetnya, terus juga selain itu ada pewarnanya, ada pemanisnya, ada perasanya juga. Nah, makanan-makanan yang seperti itu yang perlu kita perhatikan ya. Kita kurangilah, kalau kita kita beralihlah ke makanan yang sehat. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, ya kita harus makan makanan yang sehat. Bahwa sebenarnya makanan yang sehat itu nggak harus mahal, nggak harus yang harganya tinggi, nggak harus kita beli yang di restoran yang mahal, itu enggak. Makanan yang alami, kayak gitu. Jadi yang nggak istilahnya makanan yang belum masuk ke pabrik gitu kan, masih masih alami. Apalagi contoh kayak misal kita buah ya, kayak misal di warung-warung atau di toko-toko kan ada tuh buah yang sudah dibungkus kemasan, ya kan. Nah, itu kan nilai kadar gizinya itu sudah berkurang. Apalagi pemanis perasanya itu kurang bagus juga pemanisnya, perasanya. Tapi kalau kita makan buah yang asli, itu nutrisinya akan jauh lebih bagus dan lebih aman, lebih sehat buat diri kita. Apalagi buah-buah segar yang baru dipetik dari pohon. Nah, itu lebih bagus lagi. Kayak gitu kan. Jadi dari uh, ya latihan lah ya, belajar beralih ke makanan yang alami. Jadi Allah sudah menciptakan kita ya, kehidupan manusia itu juga Allah menciptakan makanannya juga apa yang bagus buat kebutuhan tubuh kita. Jadi kurangilah makanan-makanan yang serba kemasan ya, dikurangi itu. Kalau bisa ya beralihlah dengan makanan yang lebih sehat, kayak contoh makanan yang dibungkus. Kayak misal buah-buahan yang dibungkus kayak buah mangga, buah naga, buah semangka itu kan dibungkus semua. Itu bagus, itu lebih bagus untuk dikonsumsi untuk kesehatan kita daripada yang dikemas. Nah, kayak gitu. Contoh, nah sayur-sayuran gitu kan, kita terlalu sering makan daging, kayak daging ayam, daging sapi mungkin ya, daging kambing, itu kita terlalu banyak juga kurang bagus juga di tubuh kita, gitu. Jadi harus seimbang, sedikit aja gitu kan. Justru kita lebih banyak di ini sayuran, kayak misal sayur-sayuran, bayam itu kan harganya murah tuh di pasar. Bayam kayak misal daun-daunan yang hijau itu sehat buat kita, buat kebutuhan tubuh kita. Jadi makanan sehat itu nggak harus mahal ya, kayak gitu. Jadi kalau pingin tubuh kita sehat, ya kita harus masukkan makanan-makanan yang sehat. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan kita makan apa yang pingin kita makan, apa yang saya mau makan apa nih gitu kan, bukan begitu. Tapi makanan apa yang bagus buat tubuh kita itu yang seharusnya kita konsumsi. Jauhilah ya dari makanan yang dibungkus, yang kemasan, itu pasti ada pengawetnya. Kayak buah yang sudah dikemas di dalam minuman itu jus, itu juga pasti ada pengawetnya juga. Ada pengawetnya, ada perasanya, itu bukan asli dari buah itu.
penguat rasanya, ada pemanisnya juga, pemanisnya belum tentu asli. Tapi kalau kita makan buah yang langsung dikupas nih, kita beli di pasar nih, buah segar dikupas, nah itu lebih bagus, nilai kandungan gizinya pun lebih lebih aman buat dikonsumsi. Manisnya manis asli, air yang ada di dalamnya juga asli, gitu kan. Nah, jadi tuh akan membuat tubuh kita sehat. Jadi berusahalah beralih dari makanan-makanan instan kayak misal yang dikemas, nah ke buah-buahan yang alami, yang asli, yang tanpa bahan pengawet, manisnya juga manis asli dari buahnya, airnya juga air asli, gitu kan. Terus dikupas juga, itu kan lebih lebih bagus ya, makan makanan yang dikupas daripada yang dikemas. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita minum, itu lebih bagus tuh minum air kelapa, konsumsi seminggu sekali, itu bagus. Manfaatnya itu sangat sangat luar biasa sekali kalau kita memahami ya, meneliti dari segi ilmu ilmiah atau medis kedokteran, itu manfaatnya sangat banyak sekali air kelapa itu ya. Karena air itu kan, apalagi kita minum air kelapa tuh yang benar-benar asli, jadi nggak dicampur dengan gula gitu kan, tanpa dicampur gula pun udah manis, manis alami, itu yang bagus. Terus, nggak dicampur dengan apa-apa, itu lebih bagus air kelapa. Kita konsumsilah air kelapa itu, seminggu sekali minimal, atau mungkin seminggu 2 kali, lebih sering lebih bagus, karena itu bisa untuk membersihkan usus kita, air kelapa. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, terus meningkatkan daya tahan tubuh. Juga daging kelapa itu juga yang masih muda, itu juga secara medis itu bagus juga untuk menghilangkan penyakit bisa, mencegah penyakit kanker bisa, untuk menjaga kesehatan kita itu juga sangat bagus sekali ya. Dibandingkan ya maaf ya, dibanding kita minum minuman yang lain kayak minum apa, sirup, kayak yang beralkohol atau itu minuman apa tuh yang kemasan kayak bomba apa itu, itu yang banyak sekali pemanisnya, banyak sekali susunya, udah pakai pemanis, udah pakai gula, ditambah lagi pakai susu, ya itu udah berlipat-lipat ya nanti nilai gulanya di dalam tubuh kita ya, itu juga kurang bagus. Jadi konsumsilah segala sesuatu ya, makanan yang alami, yang sehat, karena makanan sehat itu nggak harus mahal ya. Banyak kita pergi ke pasar ya, pasar tradisional banyak itu harganya juga sangat terjangkau ya, sayur-sayuran, kayak misal kita minum kayak zaman dulu kan sering jamu tuh, rimpang-rimpang, itu bagus dibikin minuman, minuman jahe, daripada kita minum yang lain, yang sirup atau apa, mending kita bikin minuman jahe, itu untuk menghangatkan badan, untuk, eee, kesehatan kita gitu, itu bagus juga untuk mencegah penyakit juga bisa. Jahe itu dibikin minuman ya, direbus, di-blender, direbus berapa hari sekali gitu kan, yang rimpang-rimpang kayak kunyit, itu kunyit bagus juga buat kesehatan. Nah, secara medis diteliti itu bagus juga, secara, ilmiahnya itu kunyit merupakan antibiotik secara alami ya, antibiotik ya secara alami, itu kunyit tuh bagus buat kita konsumsi. Ya sebenarnya untuk hidup sehat itu Allah sudah memberikan tumbuh-tumbuhan yang alami, yang itu lebih bagus buat dikonsumsi buat diri kita. Dan itu ya harganya ya terjangkau lah ya, nggak terlalu mahal banget kayak rimpang-rimpang, bumbu serai, jahe, kunyit gitu kan, lengkuas, ya itu lengkuas bagus juga untuk kita sering konsumsi, dicampur sama sayuran juga, atau jahe, kunyit dibikin minuman juga, itu bagus buat kesehatan kita. Nah, jadi untuk menjaga hidup sehat ya, itu nggak harus mahal, karena suatu penyakit itu timbul, itu kan nggak instan ya, karena dari pola makan kita juga bisa, karena kita terlalu sering mengkonsumsi itu tadi, bahan yang mengandung makanan yang dikemas, itu udah
mayoritas itu banyak zat pengawetnya, zat pewarnanya, zat pemanisnya, pemanis buatan, sintetik, zat perasanya juga ada, itu kurangin ya. Makanan-makanan yang dibekukan, kayak ayam yang dibekukan itu juga dikurangi ya, itu kurang bagus. Segala sesuatu yang disimpan dalam freezer untuk konsumsi kita itu kurang bagus juga, nilai kadar gizinya itu akan berkurang. Lebih bagus yang seger. Jadi dari ayam yang hidup langsung itu kan ada tuh di pasar yang ayam masih hidup nih, kita pilih langsung dipotong, itu yang lebih bagus, jadi yang lebih seger. Dagingnya itu beda sama yang sudah dimasukin ke freezer, kita nggak tahu ya dia di freezer itu udah berapa lama, udah seminggu kah, 2 minggu, 1 bulan, atau 2 bulan lebih. Nah, itu kan pengaruh ke nilai kadar gizinya, gitu, berkurang kalau di freezer. Tapi kalau yang bagus, kayak ikan segar, lele masih hidup, dipotong, itu akan lebih bagus lagi. Jadi nilai kadar gizinya itu masih tinggi, dan juga masih alami ya, nggak dimasukkan ke freezer ya, langsung kita masak. Nah, jadi kita kalau pingin kita hidup sehat, keluarga kita sehat, anak-anak kita sehat, maka ya berusahalah untuk kita eh, beralih ya dari hal-hal yang makanan yang sekiranya kurang sehat di badan kita. Kita beralih ke makanan yang lebih sehat lagi, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita secara alami ya, karena Allah sudah mempersiapkan makanan-makanan juga yang sehat dikonsumsi buat kita secara alami, yaitu makanan yang tumbuh dari bumi, kayak buah-buahan, kayak rimpang-rimpangan gitu kan, rimpang, bumbu-bumbu apa, itu sehat buat diri kita ya. Untuk kita hidup sehat nggak harus mahal ya, karena justru kadang makanan yang mahal itu belum tentu sehat loh kita konsumsi. Kita misal ke restoran ya, makanan sekali makan 300.000, 400.000 sekali makan, misal satu keluarga ya, untuk 3 orang, 4 orang, berapa? 300.000, 400, makanan itu belum tentu sehat buat tubuh kita, kayak gitu. Jadi kita harus berpikir ini ya, memperbaiki pola makan kita gitu, kalau kita ingin hidup lebih sehat, lebih lama, seperti itu ya. Karena suatu penyakit itu timbulnya itu nggak instan, tetapi dia bertahap, karena ada racun-racun atau zat-zat yang mengendap di dalam tubuh kita. Nanti kalau udah mencapai kuota tertentu, udah banyak, itu nanti akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, gitu ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.